Ya. Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu support kita, dan BTW, kalian dari mana aja sih? Komen dong kota asal kalian. Buat kalian yang baru banget datang, lihat dulu videonya dari awal biar nggak gagal paham. Kuilah. Berkanjut dengan Xiaoyan dan Zian yang melesat di langit menuju ke ras manusia ular untuk menemui Cailin. Namun saat baru saja terbang, tiba-tiba Xiaoyan berhenti karena merasakan keanehan di hutan yang mereka lewati. Xiaoyan berkata sepertinya suasana di bawah terlalu tenang dari biasanya. Zian juga berkata tidak ada jejak binatang ajaib di area yang telah mereka lewati. Tiba-tiba Xiaoyan berkata untuk jangan menghirup udara terlalu dalam karena ada racun samar yang berbahaya. Zian segera bertanya apakah ini adalah ulah sosok yang waktu itu menyerang mereka. Xiaoyan menggelengkan kepala dan berkata bahwa ini bukan berasal dari sosok tersebut, mengingat racun yang ada kali ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang waktu itu. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Xiaoyan mengajak Zian untuk mencari informasi di kota Kingsan. Di sisi lain, kota Kingsan menjadi sangat sepi dengan beberapa orang ahli yang ingin masuk paksa ke dalam tembok. Saat ini penjagaan tembok diperketat para pasukan tentara bayaran kota Kingsan. Sementara itu, Kagang Ling Er dan pemimpin tentara bayaran bernama Yan Cheng benar-benar tidak dapat berbuat apapun. Ling Er bertanya apakah yang harus mereka lakukan. Yan Cheng berkata mereka hanya dapat menunggu bantuan dari aliansi Yan untuk datang menolong mereka. Melihat mereka yang menyerang memiliki ahli racun tingkat 4, maka mereka takkan mampu untuk melawannya. Beruntung mereka tidak memiliki kemampuan terbang dan takkan mudah untuk menembus tembok tinggi yang dibuat khusus untuk menahan binatang ajaib yang masuk ke kota. Mereka hanya dapat pasrah menanti dan berharap para ahli yang menyerang tidak bisa masuk ke dalam kota. Tak lama ahli racun pihak lawan benar-benar melepaskan kabut ungu ke dalam kota hingga menyebabkan para penjaga pingsan. Beberapa ahli dari mereka pun dengan leluasa memanjat pagar dan membuka gerbang agar yang lain dapat masuk. Yan Cheng segera keluar untuk melihat situasi yang terjadi di gerbang. Kabut disebarkan ke dalam kota oleh sosok pria tua yang merupakan ahli racun tingkat 4. Melihat hal itu, Yan Cheng memerintahkan prajurit yang tersisa untuk mengeluarkan doki agar menghambat racun masuk ke dalam tubuh mereka. Namun rupanya usaha mereka sedikit terlambat hingga menyebabkan banyak prajurit yang jatuh pingsan. Suhu di langit tiba-tiba naik dengan hembusan aura panas yang membuat racun seketika menghilang. Dua sosok terbang diam di langit menatap kekacauan kota yang ada di bawah mereka. Seketika Yan Cheng menyadari bahwa sosok tersebut adalah kepala Xiao dari aliansi Yan. Ling Er juga terkejut dan dipenuhi dengan rasa lega melihat kepala Xiao telah datang untuk membantu mereka. Sementara itu, ahli racun juga tak luput dari keterkejutan, terlebih setelah melihat ahli yang dapat terbang dengan sayap doki di punggungnya. Ia pun ketakutan dan bergegas kabur memasuki hutan diikuti oleh beberapa pasukannya. Melihat hal itu, api tak terlihat keluar dari tangan Xiaoyan dan dengan segera tubuh mereka menegang sebelum akhirnya menjadi abu. Kemudian Xiaoyan dan Zian segera turun untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yan Cheng terkejut karena bagaimana bisa ketua aliansi Yan tidak mengetahui apa yang terjadi. Xiaoyan berkata bahwa ia sedang bertapa untuk jangka waktu tertentu. Yan Cheng terkejut kemudian berkata sungguh tak terduga ketua Xiao telah bertapa selama 1 tahun. 1 tahun? Tanya Xiaoyan terkejut kemudian lanjut kembali ke topik pembicaraan. Yan Cheng lanjut bercerita setelah ketua Xiao menyelamatkan mereka, berita mengenai kerajaan Chuyun yang akan menyerang Jiama pun muncul. Sejak saat itu mulai banyak konflik di antara perbatasan kekaisaran Jiama. Konflik berlangsung selama 1 bulan dan menemukan kebuntuan dari kedua belah pihak. Akhirnya pasukan dari Chuyun memutuskan untuk mundur dan Jiama menjadi sedikit tenang. Namun hal itu tidak bertahan lama setelah militer Chuyun dimasuki ahli dari sekte racun.
Mereka menyebar dengan cepat hingga memaksa pihak kerajaan untuk menyerang Jiama sekali lagi. 6 bulan kemudian barulah mereka kembali ke Jiama dengan ketua dari Sekte Racun di Benteng Gunung Hitam. Beberapa ahli dari aliansi Yan, diantaranya Kaisar Es dan ahli dari keluarga kekaisaran yang disebut Jialau, tidak dapat menahan mereka. Xiaoyan terkejut ketika mendengar Hai Bodong dan Jia Xingtian yang tidak mampu menahan kekuatan dari Sekte Racun. Xiaoyan pun segera bertanya mengenai tingkat kekuatan dari ketua Sekte Racun. Yan Cheng menjelaskan ketua Sekte Racun dikatakan memiliki kekuatan di tingkat Dozong. Xiaoyan mengangguk, kemudian Yan Cheng lanjut berkata beruntung saat mereka akan kalah datang bantuan dari ras manusia ular yang dipimpin oleh Ratu Medusa. Dengan tambahan pasukan dan kekuatan dari Ratu Medusa, akhirnya mereka dipaksa kembali mundur. Ras manusia ular? Ucap Xiaoyan sambil keheranan. Xiaoyan tak menyangka ras manusia ular saat ini dapat bekerja sama dengan manusia. Yan Chen kembali menjelaskan hal itu dikarenakan sebelumnya kerajaan Cuyun mengincar ras manusia ular. Beruntung sang ratu segera kembali menyelamatkan mereka semua dari kehancuran. Xiaoyan mengangguk dan mulai menyadari alasan Medusa pergi rupanya adalah karena hal tersebut. Xiaoyan berkata, sepertinya dengan kehadiran dari Ratu Medusa, kerajaan Cuyun pasti akan kesulitan. Yan Cheng mengangguk kemudian berkata, namun setelah ras manusia ular bergabung dengan aliansi Yan, kerajaan Cuyun juga mulai mengajak dua negara tetangga untuk bergabung. Kerajaan Loyan dan Kekaisaran Mulan dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Cuyun membuat kekuatan aliansi mereka semakin melambung. Xiaoyan terkejut ketika mendengar 3 aliansi negara bersatu melawan Kekaisaran Jiama. Yan Cheng lanjut bercerita, kerajaan Luoyan dengan Sekte Angsa Emas yang dipimpin oleh Yan Luotian yang memiliki kekuatan di tingkat Dozong. Sementara Kekaisaran Mulan dengan Lembah Mulan yang meskipun tidak memiliki elit Dozong, mereka memiliki teknik Qi yang unik. Orang-orang di sana menyebutnya Tribis Savage Guild, di mana ada 3 tetua yang ahli dalam teknik tersebut. Mereka dapat berkolaborasi hingga mampu menyaingi seorang elit di tingkat Dozong. Xiaoyan mengerutkan alis setelah menyadari ada 3 ahli Dozong melawan aliansi Yan, di mana hanya Ratu Medusa saja yang memiliki tingkat di Dozong. Yan Cheng lanjut berkata, meskipun mereka memiliki 3 ahli Dozong, namun yang mampu bersaing dengan Ratu Medusa hanyalah ketua dari Sekte Racun. Sementara Yan Luotian dan tetua Lembah Mulan tidak ada satupun yang berani masuk ke garda terdepan. Yan Cheng lanjut berkata bahwa ia hanya dapat berharap jika Jiama tidak segera jatuh dalam kekalahan. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata untuk tenang karena aliansi Yan takkan mudah untuk dikalahkan. Setelah itu Xiaoyan pun memutuskan untuk segera pergi menuju ke pusat pertempuran. Xiaoyan bersama dengan Ziyan melesat di langit dengan kecepatan maksimumnya. Dengan kecepatan di tingkat mereka sekarang, tak perlu waktu lama untuk segera sampai dengan perkiraan waktu 2 jam perjalanan. Tak lama daratan hitam terbentang pun mulai terlihat menandakan mereka sudah dekat dengan benteng Gunung Hitam. Tiba-tiba Xiaoyan melihat satu kilatan melintas dan diikuti dengan 2 kilatan lainnya. Dengan perspektif spiritualnya, Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah ahli dari ras manusia ular di tingkat doang yang sedang dikejar. Mengingat ras manusia ular sekarang adalah sekutunya, tanpa pikir panjang Xiaoyan segera melesat ke arah mereka. Sementara itu Yume dari ras manusia ular dikejar 2 orang dari Sekte Angsa Emas. Ia sangat kelelahan dan benar-benar berusaha untuk menghindari tangkapan dari kedua orang tersebut. Hingga akhirnya kecepatan Yue Mei pun segera menurun dan berhasil diblokir oleh mereka. Masih tak mau menyerah, Yue Mei pun melakukan perlawanan dengan sisa doki yang ia miliki. Namun menghadapi 2 orang di tingkat doang bukanlah hal yang mudah, terlebih dengan luka dan kelelahan yang dialami Yue Mei. Tak lama ia pun terpojok dan pasrah ketika serangan cahaya emas menuju ke arahnya. Yue Mei segera memejamkan mata hingga ledakan terjadi mengalihkan serangan tersebut ke arah lain. Yue Mei terkejut kemudian membuka matanya dan melihat sosok berjubah hitam di hadapannya. Yue Mei merasa sedikit lega dan bertanya, apakah Anda dari Kekaisaran Jiama? Pria berjubah mengangguk kemudian memberikan pil pemulihan kepada Yue Mei dan berkata agar Yue Mei segera memulihkan energinya. Yue Mei mengangguk sambil menerima obat tersebut, namun di sisi lain Xiaoyan merasa sedikit lucu ketika menyadari orang yang ia kejar adalah Yue Mei. Seketika Xiaoyan teringat momen di mana ia dikejar Yue Mei setelah dari pemandian ras manusia ular di masa lalu.
Setelah itu, Yue Mei segera berkata untuk berhati-hati menghadapi kedua orang tersebut dan menjelaskan mereka dari Sekte Angsa Emas. Mereka memiliki teknik serangan yang aneh dan sulit untuk ditahan. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian melirik ke arah dua orang di depannya. Seketika, salah seorang berkata agar pria berjubah tidak ikut campur dengan urusan dari Sekte Angsa Emas. Xiaoyan hanya tertawa menanggapi perkataan mereka hingga membuat mereka jelas mengetahui jawaban dari Xiaoyan. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, sungguh pria berjubah yang sangat berani menghadapi ahli di tingkat doang. Xiaoyan seketika berpikir karena kekuatan mereka yang lebih rendah dari Xiaoyan, maka wajar tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan. Tak lama mereka pun bersiap melakukan serangan dengan senjata khas dari Sekte Angsa Emas yang berupa lingkaran emas. Melihat hal itu, Yue Mei yang sudah membaik berkata untuk menyelesaikan mereka satu lawan satu. Xiaoyan terkejut mendengar perkataan Yue Mei lalu berkata sebaiknya Yue Mei beristri jahat dan menyerahkan semuanya kepada Xiaoyan. Yue Mei melotot keheranan dan bertanya-tanya sebesar apakah kekuatan dari si pria. Di sisi lain, mereka pun akhirnya menyerang bersamaan dengan secepat kilat. Setelah serangan semakin mendekat, Xiaoyan mengeluarkan doki dengan api hijau yang langsung menghantam serangan mereka. Keduanya terpental beberapa meter dengan ekspresi pucat setelah menyadari kekuatan pemuda di hadapannya di tingkat Do Huang. Mereka tercengang dengan usia di sekitaran 20 tahun sudah menjadi ahli di tingkat Do Huang. Keringat dingin pun keluar dari tubuh mereka dan tanpa basa-basi mereka pun langsung kabur setelah saling melirik. Melihat hal itu, Yue Mei segera berteriak untuk segera menghentikan mereka. Namun sebelum kata-kata Yue Mei berhenti, sosok pria berjubah sudah menghilang. Yue Mei benar-benar terkejut setelah merasakan kekuatan yang besar ditambah dengan kecepatan yang luar biasa. Ia bergumam bahwa kecepatan seperti ini seperti yang dimiliki oleh Yang Mulia Ratu. Keterkejutan kembali terjadi ketika ia melihat dua pria yang kabur ke arah yang berbeda segera jatuh dalam waktu yang bersamaan. Tak lama sosok pria berjubah melesat turun dari langit menendang kedua pria yang menghantam tanah hingga tewas. Yue Mei hanya bisa terdiam melihat kekuatan monster di hadapannya sebelum akhirnya ia menghampiri si pria. Yue Mei berterima kasih kemudian bertanya siapakah nama dari pria berjubah tersebut. Xiaoyan tertawa kemudian berkata apakah benar Yue Mei tidak mengenalinya sama sekali. Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka pernah bertemu ketika Yue Mei mengejar Xiaoyan di pemandian ras manusia ular. Seketika ingatan Yue Mei melintas menggambarkan apa yang terjadi saat itu hingga akhirnya ia terkejut. Yue Mei berkata, jadi Anda adalah bocah yang waktu itu? Xiaoyan tersenyum kemudian mengangguk dan tak lama Yue Mei pun mundur beberapa langkah dengan wajah ketakutan. Yue Mei mengira Xiaoyan akan membalas dendam setelah menolongnya lalu bertanya apakah Anda ingin membalas dendam? Xiaoyan keheranan kemudian berkata untuk tenang karena Xiaoyan bukan orang yang seperti itu. Yue Mei menghela nafas lega sebelum akhirnya kembali terkejut ketika mendengar nama Xiaoyan keluar dari mulut pria tersebut. Yue Mei segera memastikan apakah si pria adalah Xiaoyan pemimpin dari aliansi Yan. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk sementara Yue Mei masih keheranan. Tak lama Yue Mei berkata bagaimana bisa ketua Xiao tidak bertanggung jawab dan menghilang pada saat yang sangat penting. Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata bahwa ia sedang dalam pertapaan dan ketika keluar ia baru menyadari kekacauan telah terjadi. Setelah itu Xiaoyan lanjut bertanya bagaimanakah kondisi yang dialami Jiama pada saat ini. Yue Mei berkata kondisi saat ini sangat buruk di mana Yang Mulia Ratu bertukar pukulan dengan ketua sekte racun dan sama-sama terluka. Kedua belah pihak pun akhirnya memutuskan untuk sama-sama mundur dan memulihkan diri. Namun kesempatan itu dimanfaatkan Yan Luotian bersama tetua lembah Mulan untuk menyerang ke Kaisaran Jiama. Setelah mendengar hal itu Xiaoyan pun menarik nafas kemudian meminta Yue Mei untuk mengantarkannya ke medan pertempuran. Setelah itu Xiaoyan berkata ke arah langit bertanya apakah gadis kecil tidak ingin turun. Yue Mei terkejut ketika melihat sosok gadis kecil turun dari langit sementara sedari tadi ia tidak merasakan aura orang lain di sana. Melihat sayap di punggung si bocah, Yue Mei semakin terkejut dan tak menyangka si bocah berada di tingkat doang. Zian yang bete segera berkata bahwa ia baru saja naik ke tingkat Do Huang beberapa hari lalu.
Hal itu sontak membuat Yue Mei frustasi dengan apa yang ia dengar. Xiaoyan tak bisa menahan senyum melihat wajah Yue Mei yang benar-benar kaget. Xiaoyan segera berkata bahwa bentuk asli dari gadis kecil ini adalah binatang ajaib. Karena menelan body transformation grace, maka tubuhnya berubah menjadi sosok manusia. Yue Mei menghela nafas setelah mendengar hal tersebut, kemudian segera pergi mengingat mereka tidak memiliki waktu yang banyak. Sementara itu, di sisi lain, benteng pertahanan Kekaisaran Jiama dipenuhi dengan prajurit yang bersiap akan datangnya serangan. Di dalam gedung sudah ada beberapa tokoh ahli yang memimpin pertempuran kali ini. Hai Bodong berkata bahwa ia telah mendengar saat ini Yan Luotian dan tetua dari Lembah Mulan akan menyerang Jiama. Xiao Ding yang telah menguras banyak pikiran dalam pertempuran segera berkata bahwa ia juga telah mengirim kabar kepada Xiao Li. Dengan begitu mereka akan mendapat bantuan dari para ahli meskipun akan lama untuk sampai ke Jiama. Xiao Ding melirik ke arah Ratu Medusa dan bertanya bagaimana keadaannya saat ini. Medusa yang sudah tidak sedingin sebelumnya segera berkata bahwa ia hanya mengalami sedikit luka dan telah meminum pil pemulihan dari alkemis Kekaisaran Jiama. Walaupun pil hanya membantunya sedikit dan lukanya masih ada, sepertinya tak akan menjadi masalah. Jia Xingtian juga ikut berkata sebaiknya Yang Mulia Ratu lebih berhati-hati mengingat selain Yan Luotian, 3 tetua Lembah Mulan juga dapat bersaing dengan elit di tingkat Dozong. Medusa sedikit mengangguk kemudian memalingkan pandangan ke arah pegunungan binatang buas. Ia berkata apakah Xiaoyan masih belum selesai dari pertapaannya. Medusa berharap Xiaoyan segera datang dan membantu mereka menyelesaikan pertempuran. Setidaknya dengan Xiaoyan yang telah naik ke tingkat Do Huang, maka ia akan mampu menghadapi seorang di tingkat Dozong. Dengan begitu, maka Jiama memiliki keuntungan dan aliansi 3 kerajaan akan berpikir 2 kali untuk melanjutkan peperangan. Xiao Ding tersenyum setelah mendengar perkataan Medusa kemudian berkata mudah-mudahan tidak terjadi kegagalan dalam proses Xiaoyan meningkatkan kekuatan. Hai Bodong yang terlihat lelah berkata bocah ini selalu menghilang dan semoga kali ini ia akan cepat sampai ke medan pertempuran. Pada saat ini Hai Bodong telah mencapai puncak Do Huang setara dengan Jia Xingtian. Namun dengan kekuatan tersebut masih sangat sulit baginya dan Jia Lau untuk menghadapi ahli dari pihak musuh. Di tengah perbincangan mereka, tak lama suara ledakan terjadi menandakan perang akan segera dimulai. Mereka pun segera melesat keluar sementara Xiao Ding memerintahkan pasukan untuk bersiap dengan penjagaan di setiap sisi. Suasana seketika menjadi berantakan dengan prajurit yang kesana kemari mengisi posisi yang sudah disiapkan untuk menahan serangan melawan. Di langit yang luas kilatan cahaya emas melintas dan berhenti menampilkan sosok pria yang menatap ke arah benteng. Tak lama, Medusa dengan sekejap berada tepat di depan si pria yang bernama Yan Luotian. Medusa berkata hanya seorang bintang 2 Dozong saja berani menantang sang ratu. Yan Luotian tertawa kemudian berkata sungguh tak terduga kecantikan dari Ratu Medusa ternyata benar-benar seperti yang orang-orang katakan. Terlebih dengan kekuatan yang sangat menakutkan membuat orang merasa merinding ketika melihat tatapannya. Yan Luotian lanjut berkata bahwa ia sadar takkan mampu untuk melawan Ratu Medusa seorang diri. Maka dari itu ia membawa kejutan untuk sang ratu. Bersamaan dengan perkataan tersebut, 3 kilatan cahaya segera melesat dan berhenti tepat di depan Medusa. 3 tetua Lembah Mulan tertawa ketika mereka sampai di hadapan sang ratu. 3 orang dengan jubah bergambar singa, harimau, dan beruang dari masing-masing orang yang mewakili kekuatannya. Salah seorang berkata, sungguh tak terduga mereka akan berhadapan dengan sang ratu dari ras manusia ular. Seorang lain meminta maaf jika kali ini mereka bersikap seolah tidak gentleman karena melawan seorang wanita. Satunya lagi berkata bahwa hal ini dikarenakan kekuatan sang ratu yang tak akan dapat ditangani oleh salah satu bahkan 2 di antara mereka. Medusa dengan tatapan dingin berkata untuk tidak perlu mengeluarkan alasan yang menyedihkan. Karena sebentar lagi ia akan membuat mereka semua malu karena kalah dari seorang wanita. Mereka mulai menjadi serius ketika merasakan aura membunuh yang kuat dari Ratu Medusa. Sementara itu, tak jauh dari area pertempuran, Hai Bodong terlihat kesal setelah kehadiran 3 tetua Lembah Mulan. Sungguh tak terduga salah satu ahli kuat di wilayah barat laut benar-benar datang ke pertempuran. Dengan begitu, maka Medusa akan kesulitan untuk melawan mereka sekaligus.
Jialau juga tak lepas dari kemarahan dan berkata apakah mereka harus turun tangan untuk membantu. Dengan begitu maka setidaknya mereka dapat menahan salah satu sebelum Ratu Medusa mengalahkan pihak lainnya. Xiaoding segera berkata jika Haibodong dan Jialau maju maka ahli dari pihak lain juga pasti akan ikut maju dan hal itu akan sangat merepotkan. Terlebih ahli Do Huang dan Doang di pihak lawan lebih banyak dibanding dengan ahli dari Jiama. Membiarkan Ratu Medusa memblokir mereka adalah satu-satunya jalan yang mereka miliki. Jika sang ratu berhasil menahan mereka semua, maka reputasi Jiama akan naik. Fama di sampingnya juga berkata jika saja Xiaoyan ada, maka situasi pasti akan menjadi lebih baik, mengingat kemampuannya yang dapat bersaing dengan seorang di tingkat Dozong. Tak lama dari pembicaraan mereka, pertempuran pun segera berlangsung dengan 4 orang pria yang menyerang seorang wanita. Pihak lawan segera membuat formasi yang sangat kuat untuk menyerang sekaligus bertahan. Dalam beberapa menit yang intens dengan ledakan yang berasal dari benturan senjata, suasana semakin menegang. Tak lama, salah seorang dari pihak lawan melakukan serangan menyelinap dan berhasil memukul Ratu Medusa hingga terpental. Haibodong terkejut melihat kecurangan yang dilakukan pihak lawan, namun ia hanya bisa mengepalkan tinjunya. Yan Luotian di langit berkata sepertinya Medusa telah terluka parah akibat pertarungan sebelumnya melawan ketua sekte racun. Dengan begitu, maka pertempuran kali ini dapat dipastikan akan berlangsung dengan singkat. Medusa masih dengan tatapan dingin bercampur marah segera bersiap hingga akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Di sisi lain, Haibodong benar-benar merasa khawatir dengan keadaan Ratu Medusa. Tak lama, benar saja benturan terakhir mengakibatkan Medusa kembali terpental beberapa meter. Bersamaan dengan itu, suara gemuruh terdengar diikuti dengan suara seorang laki-laki yang berkata bagaimana mungkin ketua aliansian ketinggalan pertempuran besar seperti ini. Xiaoding segera berteriak senang menyadari Xiaoyan telah kembali. Suara yang familiar di telinga Haibodong membuat ia merasa kegirangan dan melepas nafas lega. Begitu pula dengan Jia Xingtian dan Fama yang berkata akhirnya Jiama memiliki harapan dan melepas beban dari pertempuran. Sosok manusia berjubah hitam melesat diikuti oleh 2 wanita di belakangnya segera berdiam di langit Jiama. Medusa terlihat lega setelah melihat Xiaoyan dan segera menghilang lalu muncul di samping Xiaoyan. Medusa segera bertanya apakah Xiaoyan telah melewati proses latihan dengan baik. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk kemudian menanyakan apakah Medusa terluka. Medusa pun berkata bahwa ia hanya sedikit mengalami luka ringan kemudian ia menoleh ke arah lawan. Medusa lanjut berkata apakah Xiaoyan mampu untuk bersaing dengan mereka. Xiaoyan segera menoleh ke arah lawannya kemudian berkata serahkan satu untuknya sementara Medusa mengurus yang lain. Mendengar hal itu, Yan Luotian seketika berkata sungguh perkataan yang sombong dari seorang pemuda yang hanya memiliki kekuatan di tingkat Do Huang. Tetua Lembah Mulan juga berkata banyak sekali ahli Do Huang muda yang bertarung dengan mereka namun berakhir dengan kematian. Yan Luotian berkata rupanya pemuda ini adalah pemimpin aliansian. Pantas saja aliansi berakhir dengan berantakan. Tetua Lembah Mulan menambahkan jadi ini ketua aliansi yang bersembunyi selama 1 tahun. Mendengar hal itu, Xiaoyan tak menyangka proses pertapaannya disebut dengan aksi bersembunyi yang mengenaskan. Tak lama Xiaoyan segera memerintahkan Ziyan dan Yue Mei untuk mundur menjauh dari medan pertempuran. Ziyan yang mengetahui karakter Xiaoyan tanpa ragu segera mundur bersama Yue Mei yang agak sedikit ragu. Setelah mereka berdua mundur, Ratu Medusa berkata bahwa ia akan menghadapi Yan Luotian sementara Xiaoyan berhadapan dengan 3 tetua Lembah Mulan. Xiaoyan pun mengangguk kemudian Medusa menjelaskan mengenai jurus kombinasi susu keju coklat dari ketiga tetua kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk kemudian pihak lawan pun bersiap untuk bertarung. Yan Luotian merasa takut menghadapi Medusa mengingat kekuatannya yang jauh di atasnya. Ia lanjut berkata kepada 3 tetua Lembah Mulan untuk segera mengalahkan Xiaoyan. Mengingat kekuatan lawan di tingkat Do Huang seharusnya takkan sulit bagi mereka untuk mengalahkannya. Tetua berkepala harimau tertegun sejenak sebelum akhirnya berkata seharusnya mereka bisa mengalahkan Xiaoyan hanya dalam 10 pertukaran.
Di sisi lain, Medusa berkata agar Xiaoyan berhati-hati dengan lawannya dan Xiaoyan pun mengangguk. Setelah itu, Xiaoyan menyempilkan pil pemulihan ke dalam tangan Ratu Medusa dan berkata untuk segera meminum pil tersebut. Dengan begitu, maka kekuatan Medusa akan kembali dan lukanya perlahan akan segera pulih. Medusa terkejut kemudian tersenyum setelah Xiaoyan kembali ke posisinya. Akhirnya, pertempuran besar pun dimulai dengan arena pertempuran yang otomatis terbagi menjadi dua sisi. Xiaoyan segera bersiap menghadapi tiga tetua lembah Mulan dan mempelajari karakteristik mereka. Dengan kekuatan spiritualnya yang telah meningkat, Xiaoyan pun dapat merasakan ketika mereka bergabung benar-benar memiliki aura seorang Dozong. Xiaoyan seketika teringat Golden Silver Brother si kembar yang juga melakukan kombinasi. Namun kali ini tiga tetua bukan pasangan kembar dan seharusnya metode mereka akan lebih mudah untuk dipecahkan. Setelah pengamatan yang cukup, akhirnya Xiaoyan mengeluarkan perubahan misterius api surgawi untuk menghadapi ketiganya. Kekuatan Xiaoyan seketika melonjak hingga dapat bersaing dengan elit bintang 7 Do Huang. Meskipun kekuatannya masih belum cukup untuk melawan elit Dozong, namun Xiaoyan masih memiliki beberapa teknik Do yang mematikan. Di sisi lain, tiga tetua terlihat shock melihat lonjakan energi kuat dari Xiaoyan namun tidak menurunkan mental mereka. Tetua Lembah Mulan segera berkata, rupanya inikah yang menjadikan pemimpin aliansi yang sangat sombong. Xiaoyan tidak menanggapi perkataan tersebut, kemudian kilatan timbul di kakinya dan Xiaoyan segera menghilang. Ketiga tetua terkejut dengan kecepatan Xiaoyan, namun tetua berkepala harimau memiliki sensitivitas lebih segera mengarahkan pukulan ke satu ruang kosong. Pukulan dengan aura merah darah melesat ke tempat di mana sosok Xiaoyan muncul dengan pedang di tangannya. Melihat hal itu, Xiaoyan segera mengeluarkan Glades Lotus Core Flame yang membungkus pedang besar kemudian dihempaskan ke arah pukulan. Ledakan dahsyat terjadi membuat ruang seketika terdistorsi mengakibatkan kedua sosok mundur beberapa langkah. Xiaoyan merasakan sedikit mati rasa di tangannya akibat dari pukulan kuat barusan. Sementara itu, tetua berkepala harimau segera menyadari benda menakutkan yang barusan adalah api surgawi. Meskipun keberadaannya cukup langka, namun ia jelas mengetahui karakteristik dari api surgawi. Benda yang dapat menghancurkan serangan merahnya tidak diragukan lagi adalah api surgawi. Namun kali ini ia merasakan adanya keanehan dari api surgawi yang dimiliki Xiaoyan. Tetua lain juga terkejut ketika mendengar perkataan barusan. Akhirnya mereka pun lebih serius dan berencana menyerang secara bersamaan. Mereka segera mengarah ke Xiaoyan dengan formasi yang telah dipersiapkan. Xiaoyan menyadari jalan untuk menghindar telah ditutup formasi yang dibuat oleh mereka. Tiba-tiba tekanan aura menjadi kuat di punggung Xiaoyan dan dengan kekuatan spiritual tinggi, Xiaoyan dapat mengetahui serangan dari tetua berkepala beruang. Cakar besar mendekat dengan sangat cepat membuat Xiaoyan segera membentuk api sebagai tameng hingga akhirnya berbenturan dengan cakar. Serangan terus ditekan ke arah Xiaoyan dengan sangat kuat. Kilatan melintas dan Xiaoyan segera berpindah kemudian mengeluarkan Octane Blast tepat di dada tetua berkepala beruang. Serangan kuat yang tak dapat dihindari menghantam dada tetua berkepala beruang yang tak sempat untuk menghindar hingga akhirnya mundur beberapa langkah. Dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan dapat merasakan saat ini aura dari tetua tersebut telah melemah secara drastis. Tak lama, tekanan kuat kembali terasa di punggung Xiaoyan dan seketika ia merasakan sepertinya orang dengan kekuatan Dozong adalah tetua berkepala singa. Xiaoyan segera membentuk api hijau menjadi armor Doki dan tak lama tinju pun menghantam Xiaoyan. Tekanan kuat dapat dirasakan Xiaoyan ketika tinju keras menghantam armor Dokinya. Sekali lagi kilatan muncul dan Xiaoyan berpindah untuk menyerang. Namun kali ini pihak lawan memilih mundur selangkah dan tidak menyerang membuat Xiaoyan sedikit bingung. Saat yang bersamaan, Xiaoyan dapat merasakan aura dari tetua berkepala singa tiba-tiba melemah dari Dozong ke Do Huang. Tanpa diberi waktu, tiba-tiba aura kuat kembali muncul dari belakang Xiaoyan dengan pukulan kuat. Tanpa berpikir lagi, ini jelas tetua berkepala harimau yang memang belum menyerang.
Xiaoyan segera membungkus tangannya dengan api hijau zamrud, kemudian segera berbalik. Tinju diselimuti api hijau bertabrakan dengan pukulan merah dari tetua berkepala harimau. Ledakan dahsyat kembali terjadi menimbulkan riak dari kedua warna dengan suara gemuruh di sepanjang langit. Xiaoyan mundur beberapa langkah kemudian bangkit untuk mengelap jejak darah di mulutnya. Xiaoyan tersadar bahwa ia takkan sanggup untuk menghadapi benturan secara langsung dengan kekuatan seorang elit Dozong. Namun ketika selesai benturan, Xiaoyan dapat merasakan aura dari tetua berkepala harimau juga melemah dari Dozong ke tingkat Dohuang. Xiaoyan samar-samar mulai menyadari tipe teknik yang mereka gunakan untuk bertarung secara bersamaan. Jelas, dengan kekuatan spiritualnya yang telah meningkat membuat Xiaoyan memiliki keuntungan dalam membaca situasi. Dengan begitu, Xiaoyan dapat menyusun rencana untuk mengalahkan mereka bertiga. Xiaoyan pun segera bangkit kemudian menarik nafas dalam dan berkata, jadi seperti itu kemampuan mereka.